early powernya dari Bigetron Beta besar banget. Yap. Oke, tapi kita akan langsung aja lihat pastinya di game yang pertama. Jadi buat para Biget Troopers ataupun para Rebels, langsung ramaikan di kolom komentar dengan hashtag BTRWin atau Dream Rebellion. Oke. Dan lanjut, duel assassin akhirnya terjadi antara Link dan juga Hayabusa. Itulah yang kita nanti ya. Betul. Dan sudah mulai kita harapkan juga akhirnya terjadi di mana. Tapi kalau di atas kertas nih menurut bawah, Link sama Haya powernya lebih mana? Kalau aku lebih ke Haya sih buat early-nya ya. Oke, tapi nampaknya kali ini Nathan yang mencoba untuk melakukan adanya satu crossing di arah purple buff. Berhasil dipanis Jisa yang gagal untuk mendapatkan purple buff ya dipaksa untuk mundur. Dan ini menjadi keuntungan di early game di menit yang pertama yang bisa diamankan untuk Bigetron. Karena first blood ini mahal banget. Ya, satu first blood-nya ada super can, yang kedua super can-nya juga dia dapat creeps-nya tadi. Yep. Ini udah langsung motong XP yang bakal dimainkan sama Jisa. Karena Jisa juga retry-nya udah kepake, tapi nampaknya ada sebuah kompensasi yang dibayarkan juga di mana Audi CS berhasil untuk dipanis. Jisa berhasil untuk ditumbangkan dan QT dengan Wings by Wings saya dipaksa untuk mundur, tapi Big Mac mencoba untuk mengejar lagi. Super Ken udah hadir, membuat dari Big Mac kali ini mengurungkan niatnya untuk mengejar sesosok Farsha di sana. Ya, tapi lihat bagaimana purple buff-nya juga diambil sama Super Ken. Nah, ini karena nggak ada retry juga tadi. Iya, dan dia tumbang. Jadi otomatis sekarang dari Rebellion sini hal yang bisa mereka lakukan adalah defense dulu. Nunggu misalnya untuk Jisanya jadi itemnya dan tarikan yang memang hit tapi masih ada retribution dari Jisa. Yap, dengan keunggulan level yang sekarang bisa dimanfaatkan oleh Super Ken. Jisa yang belum punya Quad Shadow dengan retribution yang tidak ready. Ini harusnya turtle pertama akan bisa diamankan oleh Bigetron Beta tanpa adanya kontes sama sekali. Dan yes, turtle pertama udah muncul tapi di arah top lane. Sebenarnya dari segi match up-nya Okis masih ada keunggulan ya. Dia udah dapetin level 4-nya juga, tapi Audi CS kali ini terjebak remote manipulation. Ditarik tapi nampaknya Nathan masih bisa selamat karena sebelum tertarik dari Audi CS-nya berhasil untuk dihilangkan terlebih dahulu. Yep, masih bisa ini ya untuk menyamakan lah, dapetin point kill terlebih dahulu. Dan di area dari bottom lane-nya Big Mac-nya masih mengganggu juga, tapi Narashi dengan glue-nya ini super tanky banget. Dan masih ngepoking karena secara ya dari junglernya masih farming dulu. Betul, masih nunggu ya untuk junglernya datang. Tapi Quad Shadow ternyata turtle reset, Final Blow di belakang sana karena ada grab-grab yang didapatkan. Tapi nampaknya sebuah follow up dari Super Ken membuat dari Big Mac yang berhasil untuk dihilangkan. Sebentar, itu turtle-nya ke-reset. Ke-reset ya. Padahal tadi pengennya tadi si Jisanya dia buka Quad Shadow-nya masuk. Ya, retry. Retry. Cuman sayangnya lagi posisi balik ke belakang. Ada tambahan HP tadi buat turtle. Iya, karena tadi yang megang turtle-nya juga Big Mac kan. Dan Big Mac-nya tertempel oleh glue-nya. Dan sekarang lagi-lagi gangguan demi gangguan ini meresahkan banget ya hook-nya. Tapi sampai retribution again and again. Jisa nggak berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya. Dan bahkan Audi CS hanya menjadi satu buah kompensasi. Tapi Assassin dari menit pertama sampai menit ketiga gak dapetin purple buff. Ya, ini susah banget. Ya, level 7 dari Super Ken dan itu bakal aktif banget ya. Buat dia akhirnya bisa kemanapun juga yang diinginkan sama Super Ken sendiri. Dan Narashi ada duel 1v1 dari bottom lane-nya ini sustain banget dari glue-nya. Karena memang untuk HP yang didapatkan masih cukup besar ya. 3% dari total HP-nya. Dan Nathan. Oke, dengan Tempest of Blade Nathan nampaknya masih bisa selamat. Tapi nampaknya tidak karena dive-in yang dilakukan oleh Super Ken membuat Nathan berhasil dihilangkan. Iron Hook masih belum connect kepada Okits yang dituju. Dan lebih memilih untuk mundur teratur terlebih dahulu. Tapi kita bisa intip dari emblemnya nih Om. Ya, semuanya lari. Lari semua, killing spree bahkan dipakai oleh dua dari jungler dan juga dari marksman ya. Penetration, jadi mainin bener-bener full attack. Dari Hayabusanya ada killing spree yang memang dimainin, tapi Okits. Wah ini udah pressure banget. Wah bagus banget Bladihan dengan adanya sebuah Feeder Ice Strike. Walaupun tadi hampir bisa selamat, tapi nampaknya Okits gak bisa lagi untuk bertahan juga. Dan keunggulan demi keunggulan sekarang udah mulai ditabung oleh Bigetron. Dan itu dia Iron Hook-nya again and again. Masih menjadi mimpi buruk gimana Nathan kali ini berhasil untuk mundur. Walaupun di follow up dengan adanya Rainbow. Satu Red Manipulation berhasil untuk menghilangkan Audi CS. Untuk ketiga kalinya. Ya tapi balik lagi situ Iron Hook yang selalu bisa kena juga. Yang berarti bahwa akan menjadi mimpi buruk nanti ketika menginjak mid late gamenya. Super Ken masih mengintai dari atas dinding. Di bottom lane-nya bakal dibiarkan sementara harassment kembali dilakukan di area dari purple buff-nya. Sepertinya ini Jisa sangat-sangat sulit sekali untuk bisa mendapatkan purple buff. Dan akhirnya satu purple diambil sama Jisa.
Akhirnya full buff. Akhirnya full buff. Dan kita belum lihat juga adanya rotasi yang dilakukan ya. Tapi turtle yang kedua sudah muncul. Tapi Audi CS dengan Iron Hook lagi connect dan bahkan beladihan. Membuat Oki sekali ini terpunish dan outer turret dari top lane pun bakal coba untuk dicicil. Tapi lihat 4 member dari Rebellion C9 langsung saja memberikan adanya sebuah aksi pembalasan di mana Remote Manipulation berhasil untuk menumbangkan Saken dan juga Audi CS untuk saat ini 2 tukar 1. Bersamaan dengan turtle yang muncul, ini akan menjadi keuntungan untuk Rebellion C9. Yap, Narashi sudah masuk dari bagian bawah juga setelah bisa dipakai. Ada split-split kah sudah dilepaskan untuk split-splitnya. Dan Jisa bakal dikejar retribution-nya. Gagal untuk mendapatkan turtle yang dapetin malah Yves. Yap, tapi keuntungan lagi untuk Rebellion C9. Waduh. Dan itu dia Iron Hook-nya benar-benar connect terus-menerus. Ini luar biasa ya. Walaupun sebenarnya gak di follow up dengan cepat, tapi cukup membuat ketar-ketir gitu ya. Tapi keunggulan diamankan oleh Rebellion C9 di mana tadi ada 1 poin pick off terhadap Dan QT-nya. Terus dapetin turtle juga. Dan slow but sure udah mulai mempersempit dari gold gap-nya dengan adanya sekarang cuma 500 aja. Yang tadi sempat tertinggal di angka 2000. Nah, yep, ini cukup ketat juga untuk Rebellion sendiri. Sementara waktu ada Saken yang melepaskan tembakan dari bagian belakang dan Big Mac. Masih bisa kabur. Follow up-nya Jisa yang sepertinya tidak akan bisa kemana-mana karena sudah ditempel oleh Super Ken. Dan level 11, level gap yang sangat besar dibandingkan dengan Jisa yang pastinya ya. Karena dia terpressure habis juga untuk jungle mininnya. Mau gak mau, ya ini harus mengandalkan yang lain selain daripada Jisa. Yap. Misalnya nanti dari Moskovnya. Tuh, dan juga sekarang di arah bottom lane itu Okic punya dengan lifesteal yang begitu deres pastinya dan Audi CS. 1 buah Iron Hook-nya. Nampaknya nggak bisa lagi untuk bertahan karena manipulation ini benar-benar menjebak dirinya. Ada spot Tempest of Blade, Nathan yang kali ini akan menjadi target operasi. Nathan yang masih bisa selamat dan bahkan belum ada trade eliminasi yang terjadi. Wow, dari kedua tim benar-benar ini intensitasnya tinggi banget sih. Mereka main hati-hati tapi perlu diingat Audi CS oke Iron Hook-nya on point. Tapi dia nggak bisa keluar dari root manipulation karena dia hanya escape dengan adanya spell yang dibawakan dan itu cooldownnya 2 menit. Ya, dan itu yang selalu terjadi kan ya. Dari Audi CS ketika dia tumbang dia ada di dalam reward manipulation. Yap. Satu tarikan Iron Hook terperangkap di dalam nggak bisa kemana-mana lagi. Dan berulang kali selalu bisa di follow up juga oleh Rebellion Scene. Dan ini nice play juga untuk Rebellion berarti bahwa mereka bisa kembali time dengan mendapatkan pundi gold dari Audi CS. Yap, dan itu masih nge-create space dulu ya untuk Okic ya bisa dapetin power spike-nya. Dan kita bisa lihat dari Super Ken yang belum tumbang sama sekali. Karena targeting, pick off dari Nathan, ini galau banget. Mau ke arah Dan kah? Mau ke arah Saken atau Super Ken? Ada Ken-Ken semua ya? Iya, Dan Ken, Super Ken, wah banyak banget ya, banyak banget. Tapi ini dia turtle yang ketiga, sudah muncul Energy Impact Curse of Crow. Tapi hooknya kurang panjang sedikit, belum bisa menggapai seorang Nathan di sana dan turtle-nya sekarang setup sudah dilakukan pula. Conceal dilakukan, Nathan udah muncul kali menghadirkan presensinya tapi aduh retribution Jisa belum berhasil untuk steal-nya. 1 tarikan maut dan itu dia split-split dan grab-grab yang berhasil untuk didapatkan. Rainbow terpanis dengan adanya sebuah Mirror Ice Strike tapi third-part memory membuat dari Okic dan arah bawah Big Mac ternyata yang berhasil dihilangkan. Ya, solo kill juga diamankan oleh Saken ya. Sementara waktu Okic sedang dikejar juga Ken bermain dengan super agresif. Nice play tadi. Cuman sayang sekali memang belum cukup damage-nya karena agak terpisah ya dari antara Hayabusa dan juga dari Moskovnya. Dan Saken di bottom lane-nya 1 solo kill yang menurutku ini sangat berharga banget untuk Bigetron Beta. Oke, ini dari peperangan yang kecil ya, sebenarnya itu nggak perang besar. Itu gold gap-nya langsung jauh loh. Langsung jauh nge-swing ke arah 4000 dan bahkan dapetin berbagai macam keuntungan dengan adanya 3 outer turret yang sekarang udah dihancurkan di tangan Bigetron Beta. Ini bahaya banget dan bahkan dengan adanya sebuah Divine Judgment, Super Ken kali ini dengan Tempest of the Defensive mencoba untuk mundur. Divine Sword connect 4 tapi ternyata ada sebuah Shadow Kill yang mengikuti tubuh dari Ken kemanapun dia berlari. Jisa dengan adanya Narashi kali ini split-split, grab-grab udah mulai ditunggangi Jisanya. Dan sekarang Nathannya juga ditahan, peperangan terbagi menjadi 2 orang dan bahkan Jisa nggak bisa lagi untuk bertahan terlalu lama. Nathan masih bisa berhasil untuk mundur tapi 3 player dari Bigetron Beta kali terjebak dengan Remote Manipulation karena damage-nya juga udah sakit banget. Gak bisa terlalu cepat untuk keluar dari 1 buah sergapan karena efek slow dari Rainbow. Ini ngeri banget. Ini Yves-nya yang benar-benar main di game yang pertama ya. Karena bagaimana dia bisa melakukan zoning out ke pemain-pemain dari Bigetron Beta ini yang paling dicari juga. Dan kali ini ketempelan glue adanya split-split yang bisa naik ke atas bersama dengan grab-grabnya. Dan akhirnya tumbang juga. Jadi power hero dari Bigetron Beta ini cukup banyak. Mereka dapetin link, mereka juga masih punya Narashi yang dari tadi belum ada jawaban untuk Narashi. Yap.
belum terpick off sama sekali ya. Satu-satunya player yang belum terpick off, tapi Lord yang pertama, Lord yang belum ter-enhance di menit yang ke-10 sekarang sudah muncul. Masih mencoba untuk dicari informasinya. Radiant Armor sekarang sudah dibalut di tubuh dari ODCS. Ya, akhirnya dia oke lah. Kalau memang dibuka nanti real world manipulation, dia masih bisa tumbang. Cuman lebih lama dikit, mungkin ada 2-3 second. Gak instan lah ya. Iya, gak seperti tadi ya. Jadi Supercan masih menunggu juga dengan maksimal level 15 levelnya dia. Wow. Sangat cepat sekali di bawah menit yang ke-11. Dan sudah mulai di start juga untuk Lord yang pertama kita kali ini. Saken hanya mencicil dulu karena memang dari mobilitas ya Link bakal bisa cepat bisa memberikan backupan dengan retribution dia. Dan itu dia Vince Poise, sudah ada Linknya. Yap, Linknya udah mulai hadir pastinya untuk langsung saja mengeksekusi Lord yang pertama. Nampaknya tidak ada kontes dari Rebellion C9, mereka lebih memilih untuk merelakan aja. Dan mungkin akan defense karena mereka juga punya high ground defender yang cukup kuat ya dari Eve-nya. Tapi blind hook dari Audi CS ini meresahkan sekali loh. Dia ngecek ke rerumputan. Itu deg-degan loh. Degan ya. Aku nggak bisa bayangin nanti misalnya Minsitar udah di buff dia pakai itu lagi. Minsitar. Kan nariknya lebih dari satu. Benar. Tapi itu dia ada Spare of Destruction. Mencoba untuk membuka visionnya terlebih dahulu dengan global presence yang dimiliki juga. Dan Lord berjalan di arah bottom lane. Wave management dari minion yang sekarang sudah dilakukan oleh Bigetron Beta. Dan ini Supercan udah dapetin power spike-nya. Level maksimum. Eksekusi terhadap jungle-jungle ini bukan menjadi hal yang sulit untuk dia. Yang pastinya dia punya mobilitas yang kencang juga. Tapi nampaknya Jisa di arah top lane mengeluarkan sebuah shadow kill. Quad Shadow untuk mundur karena belakang hanya mencicil dan nge-clear wave minion. Untuk mempertahankan satu inner turret di arah top lane. Dan menjadi distraksi. Di mana Lord yang berjalan di arah bawah itu berhasil di-clear juga dengan cepat oleh Oki. Ya, dan ini sudah sangat cukup sekali untuk Bigetron Beta ya. Mereka bisa mundur ke belakang, mereka bisa zoning out lagi. Tunggu untuk next Lord-nya. Karena sekarang dari posisi untuk super minion sendiri ini sudah habis semuanya. Ini adalah batch terakhir untuk masuk dan itu pun bakal dibersihkan dengan cepat mungkin di bottom lane. Wow, Iron Hook-nya ya. Lagi-lagi Big Mac dipaksa untuk mundur terlebih dahulu tapi ada manipulation. Udah mulai di set up tapi lihat Audi CS dengan Radiant Armor-nya. Gak mudah untuk ditumbangkan pastinya. Tapi wah itu tombaknya nempel di kupingnya. Swing. Cuma nyicil doang soalnya. Yap, Spare of Destruction yang lepaskan. Dan ya reset positioning dari kedua tim ini. Bigetron Beta mereka punya power spike sekarang dan ini lagi unggul-unggulnya untuk Bigetron Beta. Jadi mereka harus bisa maksimalin bagaimana level dari Supercan yang memang sudah out level segala pemain dari Rebellion. Ini maksimal damage-nya dia. Ya ini gap dari kedua junglernya juga terlihat sangat-sangat terasa ya. Dimana Supercan dari tadi udah dapetin level 15 ya sedangkan Jisa masih coba untuk menyusul ketertinggalannya di level 13. Tapi nampaknya sneaky peeky di area rerumputan sudah mulai dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Dan itu informasi yang didapatkan ternyata oleh Narashi. Ternyata ada Narashi di situ dan membuat memberikan informasi bahwa nih Jisanya ada di bawah nih. Dan Audi CS pun sangat-sangat aware dengan adanya mapping yang dilakukan karena blind hook terus-menerus gak berhenti dilakukan juga. Bener, daripada dia yang masuk ngecek, mending hooknya aja yang ngecek sekalian. Betul, daripada ngasih badan ya kan. Iya, siapa tahu jackpot dapat satu ya kan. Tapi itu kadang suka panik tuh. Kalau teman-temannya jauh dapat nih gitu kan. Harus di follow up dengan cepat. Tapi sekarang posisi defense yang dilakukan oleh Rebellion Sinai. Tersisa 3 base turret saja. Dan Lord yang ter-enhance juga akan muncul sesaat lagi. Bisa akan mengantongi purple buff untuk saat ini karena tidak ada gangguan dari Bigetron Beta. Mereka berfokus untuk menunggu dan men-set up di area Lord yang sekarang sudah muncul. Yep, dan setupan untuk Lordnya ini harus memang bisa diambil ya karena secara itemnya juga lihat Divine Glaive. Wow. Ini udah selesai. Pedes Dari QT-nya sekali ngelepas Pathfinder Airstrike ini bakal perih banget. Belum lagi dengan Hero Glass Cannon yang dimainkan oleh Rebellion C9. Ini udah bisa dipastikan kayak ada 1-2 kotak langsung hilang ya. Mungkin kecuali dari Big Mac-nya yang ngebaynya ke arah item defense. Yap, dan dia bisa kabur dengan cepat juga ya. Tapi sekarang dengan adanya dan QT yang terpanis dengan Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Jisa. Saken dipaksa untuk mundur, tapi Jisa kali ini akan menjadi terlepas Quad Shadow. Tapi third part memory benar-benar mengikuti kemana Jisa berlari. Double kill diamankan oleh Saken. Okic kali ini yang ditunggangi oleh Narashi. Tapi nampaknya gak bisa lagi bertahan dan killing spree diamankan oleh Narashi. Tapi nampaknya peperangan gak berhenti sampai situ karena Nathan berhasil untuk dipanis. Rainbow gak bisa lagi bertahan dan wipe out tercipta untuk Bigetron Beta. Dan akankah ini menjadi one straight push karena di sana Supercan-nya berhasil untuk dihilangkan 2 tukar 5 wave minion yang berjalan. Tapi masih ada Saken yang bisa nge-hit turret dengan cepat pastinya. Dan sekarang 1 gerobak minion. Akankah bisa menghantarkan Bigetron Beta untuk mendapatkan kemenangan yang pertama di match kali ini. Dan yes, tanpa ada
perlawanan lagi. Rebellion merelakan base-nya untuk didapatkan oleh Bigetron Beta. Yes, kemenangan yang solid tadi untuk Bigetron Beta ya. Memang linknya tumbang, tapi ya di depan sana masih ada Saken. Jadi damage-nya mereka kalau gak ada link, ada Saken. Dan ini Sakennya juga tadi masih ada glue-nya kan. Glue-nya split-split, kalau dia split-split. Terus kalian tabrak turret, kalian tabrak base. Yang di hit itu bukan glue-nya, tapi anakannya. Jadi ada 10 hit bisa ditahan tadi sama glue. Tuh, bisa di counter sama pakai Faramis ya untuk glue. Iya, Faramisnya di ban tadi. Faramisnya di ban, Udah kelihatan nih, pengen glue nih. Pengen glue ketahuan banget ya. Karena akhirnya bikin jadi galau mau ban ke arah Fanny atau glue. Betul, kalau glue-nya di ban itu udah Fanny nanti. Ya,